Assalamualaikum Ibu, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tuti, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Bu Tuti sendiri Alhamdulillah bagaimana? saya sehat Bu, mudah-mudahan kita berdua selalu sehat ya Bu. Amin ya robbal Miss, alamin. gimana nih? Katanya ada yang ingin dibicarakan siang ini. Iya Bu, betul. Saya pingin ngobrol dengan Ibu. Begini Bu Tuti, saya pernah jadi pingin ngobrol dengan Ibu, pingin curhat sama Ibu tentang proses kegiatan observasi guru yang saya Oke, alami jadi Bu kemarin. Miss yang ini kepingin ngobrol tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, gitu ya Bu Miss? Betul Hmm, Bu. baik Bu. Di percakapan kita yang singkat Bu ya, hanya sekitar 15-an menit ini, apa nih nanti di akhir percakapan yang Bu Miss inginkan? Yang saya inginkan guru di sekolah saya itu bila mengajar tidak hanya memakai media pembelajaran berupa video Hmm. saja, tetapi melainkan guru menggunakan berbagai media pembelajaran secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan guru dapat mendorong siswa itu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi materi secara mandiri Mm-mm. gitu, Bu. Oke Bu Miss, kalau tadi saya mendengar yang Ibu ceritakan bahwa guru Bu Miss itu masih banyak yang hanya menggunakan satu media dalam pembelajarannya. Kalau ada rentang nih Bu Miss, dari angka 1 sampai Ya, dengan 10, kira-kira kondisi di sekolahan Bu Miss itu ada di angka berapa Bu Miss? terkait dengan persoalan yang saya hadapi di sekolah saya, Bu, ya, kira-kira di level 6 lah gitu, Bu. Hmm, kalau sekarang sedang di angka 6, kondisi yang ideal buat Bu Miss itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya kondisi ideal di sekolah saya adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang saya inginkan siswa itu aktif terlibat dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai penerima informasi saja. Kemudian yang kedua, penggunaan berbagai media pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa mengkombinasi media pembelajaran seperti video, buku tes, terus eksperimen, diskusi, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga itu akses akses yang mudah terhadap sumber belajar, yaitu tersedianya perpustakaan, internet, dan perangkat yang memadai. Kemudian yang keempat itu guru yang kompeten adalah guru yang memiliki kemampuan pedagogik dan pengetahuan yang baik untuk mengelola pembelajaran yang efektif, serta yang utama itu lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di ruang belajar kelas itu yang harus nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Oke. Kalau dari yang sudah Ibu Miss paparkan nih, kira-kira untuk menuju ideal itu yang masih kurang di bagian mananya, Bu Miss? Kalau di sekolah saya yang kondisi sekarang, yang kurang itu di antara yang pertama itu ketergantungan pada satu media. Jadi guru dalam proses pembelajaran hanya menggunakan YouTube sebagai satu-satunya sumber belajar, jadi dapat membatasi pemahaman siswa. Dan yang kedua itu kurangnya variasi metode pembelajaran. Dengan kurangnya variasi metode pembelajaran, nah, jadi kurangnya media pembelajaran itu
pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik. Mm-mm. Siswa pun menjadi pasif. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan sumber daya. Misalnya, jadi tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Mm-mm. Oke, dari yang Bu Mis sampaikan tadi bahwa di sekolah Bu Mis itu masih tergantung dengan satu media saja, kemudian kurangnya variasi metode yang digunakan guru, kemudian keterbatasan sumber daya. Kira-kira faktor apa saja nih Bu yang bisa membuat situasi ideal nanti bisa terwujud di sekolah Ibu? Menurut saya nih ya Bu ya, faktor yang membuat situasi ideal dapat terwujud di sekolah saya itu diantaranya yang pertama nih, komitmen dari guru dan kepala sekolah, yaitu keinginan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Dengan adanya evaluasi pembelajaran itu dapat mengukur sejauh mana penggunaan video dari YouTube efektif bagi siswa. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan orang tua siswa yaitu untuk mendapat dukungan dan masukan dari orang tua. Kemudian diskusi dengan guru lain. Dengan diadakan diskusi dengan guru akan mendapatkan masukan ide-ide baru. Kemudian yang kelima nih Bu ya, peningkatan kompetensi guru. Jadi untuk meningkatkan potensi guru, guru tersebut dapat mengembangkan itu melalui pelatihan dan pengembangan profesional lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu ketersediaan anggaran, Bu. Jadi ketersediaan anggaran itu untuk membeli buku tes, perangkat, dan sumber belajar lainnya. Miss, baik dari hal yang Ibu sebutkan tadi tentang evaluasi, kemudian kerjasama dengan orang tua, diskusi dengan guru, kemudian peningkatan kompetensi guru, ketersediaan anggaran. Kira-kira dari hal itu mana dulu yang mau Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu evaluasi pembelajaran karena untuk mengukur sejauh mana penggunaan video YouTube efektif bagi siswa tidak. Nah, kemudian yang kedua nih Bu, diskusi dengan guru lain karena dengan diskusi akan mendapatkan masukan dan ide-ide baru. Kemudian baru mencari informasi tentang metode pembelajaran yang efektif yaitu melalui literatur, bisa seminar atau pelatihan. Dan baru komitmen dari guru dan kepala sekolah untuk keinginan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Pernah nggak Bu, Ibu di masa lalu itu pernah nggak mengalami hal serupa, tapi Bu Miss itu mampu menyelesaikannya itu? Kalau ada, boleh diceritakan Bu. Pernah sih Bu, ketika pada saat saya mengobservasi, di sini ada beberapa guru dalam proses pembelajarannya itu hanya menggunakan model teacher center. Nah, akibatnya peserta didik dalam proses pembelajaran itu tidak aktif dan hanya sebagai pendengar saja. Nah, pada saat itu ya, yang saya lakukan yaitu dengan mengajak guru berdiskusi itu secara individu maupun secara kelompok. Bahkan dalam proses pembelajaran yang aktif itu bukan gurunya saja, melainkan siswa juga aktif. Jadi dalam pembelajaran itu perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mengaktifkan siswa serta menggunakan sumber belajar yang relevan dan alat peraga seperti video dari YouTube tersebut. Bu, dari pengalaman masa lalu muncul nggak ini ide baru sekarang? Ada sih Bu muncul ide baru yang muncul di antaranya itu, yaitu pertama idenya itu membuat bank video Bu. Bank video pembelajaran. Karena dengan bank video pembelajaran itu video-video berkualitas yang relevan dengan kurikulum dan dapat digunakan sebagai pelengkap pembelajaran. Kemudian
mengelola forum diskusi dengan dengan diskusi itu kita memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif, yaitu dengan memilih aplikasi yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Baik Bu, keren sekali nih saya dengarnya. Bu Miss, kalau sudah dari ide-ide yang dari awal kita di percakapan sampai dengan sekarang, kalau kira-kira bisa diurutkan, kemudian mana dulu nih yang mau Bu Miss kerjakan? Jadi urutan yang saya kerjakan yaitu urutan pertama jelas melakukan diskusi dengan guru terlebih dahulu, baru menilai kebutuhan siswa, kemudian membuat rencana pengembangan profesionalnya nih. Selanjutnya membuat bank video pembelajaran, kemudian mengelola forum diskusi online dan menggunakan aplikasi pembelajaran Miss, interaktif. kapan tuh kira-kira mau mulai dikerjakan? Segera mungkin sih Bu, semakin cepat tindakan diambil, semakin cepat pula perubahan positif yang dapat dirasakan. Nah, kemungkinan setelah bagi rapot semester genap inilah Bu. Oke Bu Miss, apa nih yang mau Ibu persiapkan supaya rencana-rencana tadi atau ide-ide yang tadi sudah Bu Miss utarakan itu bisa terlaksana gitu? Ya. Yang saya akan persiapkan diantaranya yaitu menjadwalkan waktu, kemudian tenaga dan sumber daya yang cukup. Terus meminta dukungan dari rekan sejawat, mencari narasumber untuk pelatihan untuk guru, dan mempersiapkan perangkat keras dan lunak yang memadai, Bu. Bu Miss, nanti siapa yang mau Ibu Miss mintain tolong supaya program yang Ibu Miss rencanakan itu bisa terlaksana? Saya akan bekerja sama dengan salah satu guru penggerak sebagai narasumber karena di sekolah kami itu ada satu guru penggerak yang tugas di sekolah saya. Terus kemudian pengawas serta guru yang menguasai IT. Bisa nggak Bu Miss ceritakan nanti Ibu bagaimana Ibu akan melaksanakan program itu atau kegiatan tersebut, Bu? Oke. Langkah awal itu melakukan sosialisasi program kepada seluruh stakeholder. Kemudian menyusun jadwal pelatihan untuk guru, terus memilih dan menguji aplikasi pembelajaran interaktif. Langkah selanjutnya melaksanakan pelatihan secara berkelanjut, terus memantau penggunaan media pembelajaran di kelas dan mengevaluasi efektivitas program secara berkala. Nah, langkah terakhir membuat laporan hasil evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut. Oke Bu Miss, dari kondisi itu nanti kalau sudah Ibu laksanakan semua tuh, kira-kira kondisi di sekolah Ibu berada di angka berapa Bu? Kalau di sekolah saya sudah melaksanakan program yang saya susun tersebut, idealnya sih Bu, di angka 9 sampai 10 lah Bu, gitu. Ideal sekali ya Bu. Bagaimana sekarang yang tingkat motivasi yang Bu Miss rasakan sekarang setelah kita bercakap-cakap ini? Jadi tingkat motivasi yang saya rasakan sekarang ini diantaranya berbagi pengalaman, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat yang tentang pengalaman menggunakan YouTube dan saling memberi masukan. Terus mengikuti pelatihan, yaitu dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu lebih baik. Kemudian mencari inspirasi yaitu dengan menonton video-video tutorial atau mengikuti komunitas online yang membahas tentang penggunaan YouTube dalam pembelajaran. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dengan membuat rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur sehingga
penggunaan YouTube menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Bu Mis, kita sudah bercakap-cakap nih sekitar 15-an menit gitu. Apa yang mau Bu Mis ucapkan buat saya di akhir percakapan kita siang ini, Bu Mis? Oke. Kepada Ibu Tuti, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perbincangan singkat ini, karena dengan adanya perbincangan ini, saya dapat ide-ide baru dan saya merasa lebih termotivasi untuk mencoba hal baru tersebut, serta solusi yang tepat untuk menangani permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Ibu Tuti. Sama-sama Bu Mis. Ini yang keren itu Bu Mis, bukan saya. Soalnya semua ide-ide dan solusinya muncul dari Ibu sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Mis. Saya masih penasaran nih gimana cerita perkembangan selanjutnya. Saya tunggu ya Bu perkembangannya. Iya Bu, jadi doakan saja semoga saya dapat melaksanakan program yang telah saya susun dengan baik dan Ya, lancar. sehat-sehat ya Bu Mis. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.